Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Mila bersama saya Tita Mila Mustafani. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Materi kita hari ini adalah pola, barisan, dan deret bilangan. Ini adalah materi terakhir yang akan saya sampaikan di kelas 10. Silahkan simak videonya baik-baik dan catat materi dan contoh soalnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke saya via WhatsApp atau ke Bu Safira via WhatsApp juga. Selamat menyaksikan, selamat belajar dari rumah, selamat menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas pola bilangan dan barisan bilangan. Yang pertama kita bahas pola bilangan dulu. Pola bilangan itu bentuknya seperti ini. Contohnya misalnya ada 1, 5, 9, dan seterusnya. Jadi ada angka-angka yang berderet gitu. Tapi dia bukan urutan kayak 1, 2, 3 gitu. Jadi ini kayak contohnya 1, 5, 9. Nah, polanya tuh maksudnya gimana? Jadi ini kita lihat dari sini ke sini bedanya berapa? Atau 5 dikurang 1, 4. 9 dikurang 5, 4. Nah, berarti di sini juga 4, berarti 9 ditambah 4 yaitu 13. Terus ke sini ditambah 4 lagi yaitu 17. Nah, ini adalah pola bilangan seperti itu. Terus kalau barisan bilangan tuh kayak gimana? Nah, barisan bilangan itu ada 2. Barisan bilangan itu ada yang namanya barisan aritmatika. Terus ada juga yang namanya barisan geometri. Nah, nih. Jadi bentuknya sama seperti pola bilangan, cuman ada aturannya. Kalau aritmatika itu seperti apa, kalau geometri itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas seperti apa barisan aritmatika dan seperti apa barisan geometri. Kalau pola bilangan tadi tuh kan bedanya 4, 4, 4. Nah, pola bilangan tuh bedanya bebas, bisa berapa aja. Nah, tapi kalau aritmatika ini adalah suatu pola bilangan yang dia tandanya selalu bertambah atau berkurang. Maksudnya gimana? Misalnya di sini contohnya ada barisan 5, 10, 15, 20. Nah, nih. Dan seterusnya. Terus ada lagi misalnya di sini 45, kemudian 35, kemudian 25 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh barisan aritmatika. Maksudnya gimana? Nih, kita lihat ada barisan 5, 10, 15 dan 20. Kita lihat dari 5 ke 10 ini 10 kurang 5, 5 ya bedanya. Ini juga 5. Ini juga 5, jadi 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20. Berarti kalau di sini tambahin 5 lagi jadi 25. Nah, kemudian kalau yang ini gimana? Kalau yang ini 45 ke 35, berarti kan ini dikurang ya. Dikurang 10, ya kan ya? Nah, maksudnya plus dan minus adalah aritmatika itu di sininya dia plus 5 atau dikurang 10, ini ke sini dikurang 10, seperti itu. Jadi aritmatika itu perhitungannya tandanya adalah pakai penjumlahan atau pengurangan. Lalu bagaimana dengan geometri? Nah, beda lagi nih kalau geometri. Kalau barisan geometri, kalau di sini udah ada tambah, berarti di sini ada perkalian. Kalau dia hanya perkalian, tidak ada pembagiannya. Contohnya misalnya di sini 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini kan 2 sama 4, kalau bisa 2 ya, kalau tambah-tambahan ya. Tapi 4 ke 8 plus berapa? Plus 4 kan? Nah, ini beda. Nah, maka ini tuh bedanya, kita pakai yang merah deh bentar, buat ngebedain. Nah, ini bedanya adalah 2 dikali berapa hasilnya 4? 2 dikali 2. 4 dikali 2. Berarti di sini 8 dikali 2 yaitu 16.
Jadi kalau barisan geometri itu perkalian, tidak ada pembagian. Terus bagaimana kalau bentuknya semakin kecil? Misalnya gini, ini ada 27, terus ke sini jadi 3, jadi 9. Terus ke sini jadi 3. Gitu kan, terus ke sini jadi berapa gitu kan. Nah kalau seperti ini juga perkalian berapa, ini dikali 1/3. Kok dikali 1/3? Karena 27 dikali 1/3 artinya 27 dibagi 3, yaitu 9. Ini juga dikali 1/3, jadi tetap perkalian, bukan pembagian, bukan 27 dibagi 3, bukan 9 dibagi 3, bukan. Jadi bedanya tuh bukan bagi 3, tapi dikali 1/3. Nah ini namanya adalah beda, yang merah ini namanya adalah beda, terus yang ini namanya rasio. Kalau dalam geometri disebutnya rasio gitu. Nah kemudian yang pertama ini namanya adalah suku pertama, atau kita sering sebut A atau U1. Nah, ini juga sama, ini adalah A atau U1. Nah, kalau yang ini U berapa? Berarti U1, ada U1, ada U2, ada U3, ada U4. U itu apa? Suku. Jadi ini suku ke-1, suku kedua, suku ke-3. Ini suku ke-1, suku kedua, dan suku ketiga. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi kan misalnya contohnya kan tadi ada 5, 10, 15, 20. Nah, kalau ditanya berikutnya ini kan gampang ya. Karena ini kita tahu ini plusnya 5, plusnya 5, plusnya 5. Di sini plusnya berapa? Plus 5 juga. Berarti di sini 25. Ini masih bisa kejangkau karena masih sedikit. Suku ke-1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau yang ditanya suku ke 25? Nah, gimana tuh caranya? Nah, ini ada rumusnya. Maka rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini rumusnya. UN itu apa? UN itu adalah suku ke N. A itu adalah suku pertama. N itu yang ditanyanya. Ini berarti ke 25 berarti N-nya 25. B-nya apa? B-nya adalah beda. Nah, ini untuk rumus untuk mencari suku ke. Sekarang kita coba jawab. Di sini kita hapus dulu barisan geometrinya. Di sini kita coba jawab ya. Yang ditanya suku ke 25. Di sini kita tahu nilai A-nya berapa? A-nya 5, gitu kan ya. B-nya berapa? B-nya juga 5. Nah, sekarang kita hitung U25. Kok U25? Karena suku ke 25. Berarti sama dengan A-nya 5 ditambah N-nya 25 dikurang 1 dikali 5. Berarti 5 ditambah 25 kurang 1, 24 dikali 5. Berarti 5 ditambah 24 dikali 5. 120. Maka di sini hasilnya adalah 125. Nah, ini kan kalau kita jabarin sampai 25 kali kan panjang ya urusannya. Nah, makanya cara mencari suku ke-nya itu pakai rumus ini. Nih cara menghitungnya. Jadi suku ke 25-nya adalah 125. Seperti itu cara menghitungnya. Nah, sekarang bagaimana kalau barisan geometri tapi yang ditanya sukunya suku yang ke jauh gitu. Misalnya maksudnya ke jauh, misalnya di sini ada 3, 6, 12 gitu ya. Terus yang ditanya suku keberapa gitu. Misalnya yang ditanya suku ke-5, berarti kalau masih suku ke-5 masih bisa di ini ya. 3 ke 6 ini berarti dikali berapa? 2 ya kan? Ini dikali 2. Berarti ini dikali 2 24 gitu kan. Terus ini dikali 2 lagi 48. Dikali 2 lagi 1 2 3 4 5. Nah, ini jawabannya 48 kan ya. Itu kalau dihitungnya manual. Cuman bagaimana kalau dihitungnya pakai rumus? Nah, rumus UN-nya geometri beda lagi nih sama si aritmatika. UN-nya adalah A dikali R pangkat N min 1. UN-nya sama. UN adalah suku ke N. A adalah suku pertama.
kemudian R adalah rasio, gantinya si beda. Kalau N berarti suku ke-nya. N tuh suku ke-nya ya, berarti gini. Contohnya misalnya ada 2, 3, 6, 12. Yang ditanya suku ke-5. Berarti yang ditanya U5. Kita tulis diketahuinya dulu deh. Diketahuinya A-nya berapa nih? A-nya 3 gitu kan. A itu adalah suku pertama, berarti angka yang pertama. A-nya 3. R-nya berapa? R-nya yang di bawah nih. R-nya 2. Nah, rumusnya kita masukkan U5 karena yang ditanya ke 5. Berarti N-nya adalah 5. U5 sama dengan A-nya 3, R-nya 2, N-nya 5 dikurang 1, ya kan ya? Berarti 3 dikali 2 pangkat 4. 3 dikali, kita hitung dulu 2 pangkat 4-nya. 2 pangkat 4 adalah 16. 3 kali 16 sama dengan 248. 3 kali 16 sama dengan 48. Sama kan? Kalau kita hitung manual hasilnya 48, kalau kita hitung pakai rumus juga hasilnya 48. Ribet Bu pakai rumus. Ya, ribet kalau untuk yang suku ke-nya kecil. Ribet kelihatannya kalau pakai rumus. Tapi kalau yang ditanya suku ke 25 seperti tadi yang aritmatika gimana? Nah, lebih capek kalau kalian ngitung jabarin satu-satu terus kan ya, berkereta panjang. Nah, lebih baik menggunakan rumus UN ini. Jadi untuk geometri dan aritmatika rumus UN-nya berbeda. Nah, sekarang sudah bukan lagi bahas barisan, tapi bahas deret. Apa itu deret? Kalau tadi barisan kan ya udah ada angka berjejer gitu ya, koma-koma. Nah, deret nih berarti ada angka berderet gitu, tapi bedanya adalah tandanya. Kalau tadi contohnya misalnya kan ada 5, 10, 15, 20 gitu ya untuk aritmatika. Di sini kita pakai lagi si 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, tapi kalau deret tandanya bukan koma, tandanya adalah plus gitu. Jadi tandanya tuh plus. Jadi berderet artinya kita jumlahkan nih si angka-angkanya. Jadi mencari deret aritmatika itu atau sama aja kayak mencari rumus SN. Apa itu? Rumusnya adalah N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nih rumusnya. Jadi kalau tadi kita cari yang di sini berapa? 25 gitu kan ya, tinggal ditambahin. Nah, kalau sekarang yang dicari adalah 5 suku, jumlah 5 suku pertama. Berarti jumlah 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 25. Itu kita tambah. Jadi kalau tadi mencari angkanya berapa, kalau sekarang mencari jumlah dari awal sampai yang ditanya gitu. Nah, kalau kita cari jumlahnya, misalnya yang ditanya S-nya sampai S20 kan PR dong ya, kita ngejajarin dulu sampai 20 terus kita tambah-tambahin dari awal sampai akhir. Nah, ini ada rumusnya, kita pakai. Misalnya di sini yang ditanya adalah jumlah suku ke-20. Nah, berarti ini kalau kita jajarin sampai 20 terus kita hitung tambah kan PR jadinya ya. Maka di sini kita pakai rumusnya nih. SN itu jumlah suku ke, N-nya masih sama kayak tadi, A-nya masih sama yaitu suku pertama. Berarti di sini S20 sama dengan N-nya 20 dibagi 2 dikali A. A-nya berapa? A-nya adalah 5 ditambah 20 dikurang 1 dikali beda. Bedanya berapa? Bedanya tuh yang tadi tuh, yang ini nih. 5 ke sini berapa bedanya? 5 kan. Berarti bedanya adalah 5. 20 dibagi 2, 10. 2 kali 5, 10 ditambah 20 dikurang 1, 19 ya kan ya? 19 dikali 5 yaitu 95. Maka di sini hasilnya adalah 10 dikali 105 yaitu 1050. Jadi ini kalau deret ini kita jajarin sampai 20 terus ditambah hasilnya adalah 1020. Kebayang nggak panjangnya kayak gimana? Nah, itu adalah untuk mempermudah rumusnya. Makanya di sini kita pakai rumus gitu. Terus bagaimana dengan deret geometri? Nah, kalau deret geometri misalnya kan tadi ada
Contohnya baru beda lagi, tadi 3, 6, 12 gitu ya. Nah, tandanya berubah jadi plus, plus, plus gitu kan. Nah, kalau rumus dari deret geometri ini ada 2. Ada Sn sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R. Terus ada Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Jadi ada 2. Ini untuk R-nya yang kurang dari 1, ini untuk R lebih dari 1. Maksudnya gimana? Jadi tadi kan ada yang R-nya 1/3, ada yang R-nya tuh 2 gitu ya, misalnya angkanya 2. Kalau 2 kan lebih dari 1 dong, berarti pakai rumusnya yang ini. Tapi kalau 1/3 itu kan kurang dari 1 kan ya, berarti dia pakai rumusnya yang ini. Seperti itu, jadi tinggal dimasukin aja. Misalnya contohnya yang ini nih, ini kesini bedanya 2 kan ya, dikali 2, ini dikali 2, berarti kita pakai rumus yang Sn-nya yang ini, R lebih dari 1. Nah, misalnya di sini yang ditanya S10 atau jumlah suku ke 10 berapa? Berarti S10 gitu kan ya. A-nya berapa? A-nya 3. R-nya berapa? R-nya 2. Ini kan 2 ya, R-nya 2. N-nya 10 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Seperti itu. Jadi kalau R-nya lebih dari 1 maka pakai rumusnya ini. Kalau R-nya kurang dari 1 per-peran gitu pakai yang ini. Nah, kalau udah nih tinggal dihitung deh. 3 dikali 2 pangkat 10 itu adalah 1024 dikurang 1 per 2 kurang 1, 1. Berarti ini 3 dikali 1023 ya. Hasilnya adalah 3069. Nah, tuh banyak banget kan ya. Jadi kalau kita jajarin tuh deretnya, terus kita jumlah, hasilnya pasti akan banyak banget. Makanya di sini gunanya rumus untuk mempermudah kita mencari jumlah suku ke berapapun dan suku ke berapapun. Nah, itu adalah penjelasan tentang deret aritmatika dan deret geometri. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sedikit quotes untuk kalian. Demi masa depan yang cerah, kamu dilarang untuk lelah. Masa-masa kalian, waktu usia-usia kalian adalah usia untuk belajar. Usia untuk berlelah-lelah menuntut ilmu. Nanti kalian akan rasakan sendiri nikmatnya ketika kalian sudah dewasa. Maka jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Semangat dalam menuntut ilmu, jaga kesehatan, sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.